Aturan debit kredit. Memahami aturan debit kredit merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki bagi kita yang mempelajari akuntansi. Karena aturan debit kredit akan tetap kita gunakan dalam pembukuan akuntansi berikutnya. Aturan debit kredit menjadi modal utama bagi kita dalam melakukan pembukuan akuntansi. Sebelum kita mempelajari tentang aturan debit kredit, kita akan mereview kembali materi kita pertemuan sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, kita telah mempelajari bahwa aktiva sama dengan utang tambah modal. Kita juga telah mempelajari modal dapat bertambah atau berkurang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan mengakibatkan modal bertambah. Dan yang kedua, beban. Beban mengakibatkan modal berkurang. Nah, dari konsep sederhana ini dapat kita tulis secara matematis sebagai berikut. Yang pertama, aktiva sama dengan utang tambah modal. Berikutnya, kita tadi telah membahas bahwa pendapatan menyebabkan modal bertambah. Maka, jika kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi akan berubah menjadi aktiva sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Berikutnya, hal kedua yang mempengaruhi modal adalah beban. Beban menyebabkan modal berkurang. Ketika kita mencoba memasukkan beban ke dalam persamaan akuntansi, maka persamaan akuntansi akan berubah menjadi aktiva sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan kurang beban. Tambah pendapatan mengapa? Karena pendapatan menambah modal. Kurang beban, mengapa? Karena beban mengurangi modal. Agar akun-akun terdalam persamaan ini bernilai positif, maka kita akan memindahkan akun beban yang bernilai negatif ke sisi kiri. Kita telah mempelajari bahwa perpindahan sisi dari sisi kiri ke sisi kanan dalam ilmu matematika akan mengakibatkan tanda juga berubah. Maka ketika beban ke sisi kiri sama dengan, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Sehingga persamaan akuntansi berubah menjadi aktiva ditambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Selanjutnya, kita dapat lihat akun yang berada di sisi kiri dicatat di sisi debit. Tanda plus ini, tanda tambah, mau menunjukkan kepada kita bahwa aktiva jika bertambah dicatat di sisi debit dan beban bertambah dicatat di sisi debit. Selanjutnya, di sisi kanan, akun yang berada di sisi kanan dicatat di sisi kredit. Maka, utang bertambah dicatat di sisi kredit, modal bertambah di sisi kredit, dan pendapatan juga bertambah di sisi kredit. Sehingga kesimpulannya, aktiva dan beban bertambah dicatat di sisi debit, utang, modal, dan pendapatan bertambah dicatat di sisi kredit. Sehingga ketika kita gambar dalam sebuah tabel, maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan, aktiva dan beban bertambah di sisi debit. Utang, modal, pendapatan di sisi kredit. Utang di sisi kredit, modal di sisi kredit, pendapatan juga di sisi kredit. Karena kita akan mencatat akun dalam posisi debit atau kredit, sehingga untuk memudahkan kita mengingat,
kita cukup mengingat posisi bertambahnya suatu akun. Misalnya aktiva bertambah di sisi debit, maka pasti berkurangnya di sisi kredit. Sebaliknya, akun-akun yang bertambah di sisi kredit seperti utang, modal, dan pendapatan, maka berkurangnya akan dicatat di sisi debit. Kolom saldo normal. Nah, kolom saldo normal ini, perhatikan, kolom saldo normal ini adalah kolom untuk mencatat suatu saldo normal suatu akun. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, maka kalian perhatikan bertambahnya suatu akun pada sisi debit ataupun kredit juga merupakan saldo normalnya. Misalnya, aktiva bertambah di debit, maka saldo normalnya juga di debit. Kewajiban bertambah di sisi kredit, maka saldo normalnya juga di sisi kredit. Modal bertambah di sisi kredit, saldo normalnya juga di sisi kredit. Pendapatan bertambah di sisi kredit, saldo normalnya juga di sisi kredit. Beban bertambah di sisi debit, saldo normalnya juga bertambah di sisi debit. Demikian langkah mudah bagi kita untuk memahami aturan debit atau kredit. Jika Anda masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan debit kredit, dapat mencantumkan pertanyaan pada kolom komentar. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas contoh penerapan mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi keuangan. Kita lihat contoh yang pertama, misalnya pada 1 Agustus, Kirana menyetorkan uang tunai sebagai modal awal 50 juta rupiah. Untuk memudahkan kita memahami pencatatan transaksi keuangan, maka pada contoh kali ini, saya akan mencoba membandingkan pencatatan pada persamaan dasar akuntansi dan pencatatan pada jurnal. Kita lihat, jika transaksi ini kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Nah, apabila kita mencatat dalam jurnal, maka kita sudah menggunakan aturan debit kredit yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita lihat prosesnya. Kita melihat bahwa analisisnya masih sama seperti persamaan dasar akuntansi. Kas bertambah 50 juta, dalam jurnal umum juga kita analisis kas bertambah 50 juta. Yang kedua, modal bertambah 50 juta. Dalam analisis jurnal umum juga modal bertambah 50 juta. Artinya bisa kita pahami, analisis yang kita pakai dalam persamaan dasar akuntansi juga kita gunakan dalam mengerjakan jurnal umum. Perbedaannya, setelah kita analisis dalam jurnal umum, maka selanjutnya kita menerapkan aturan debit kredit. Perhatikan, kas bertambah 50 juta, kas masuk dalam kelompok aktiva, aktiva bertambah dicatat di debit. Sehingga kas bertambah 50 juta dicatat di debit. Yang kedua, modal bertambah 50 juta dicatat di kredit. Nah, apabila kita masukkan ke dalam jurnal, bentuknya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, kas bertambah 50 juta dicatat di debit. Kas 50 juta dicatat di sisi debit. Modal bertambah 50 juta kita catat di sisi kredit.
Ini, perhatikan, modal di sisi kredit. Telah kita pelajari sebelumnya, untuk akun yang di debit, kita tulis masuk ke kiri. Sedangkan akun yang berada di kredit, kita catat menjorok ke kanan. Jadi ada celah. Kalian lihat celah ini. Nah, tulisan setoran modal awal merupakan keterangan tentang transaksi pada tanggal 1 Agustus ini. Inilah yang merupakan penerapan fungsi dari jurnal, yakni fungsi informatif yang telah kita pelajari sebelumnya. Contoh yang kedua, 5 Agustus dibeli perlengkapan secara tunai senilai 1.500.000. Apabila kita analisis dalam persamaan dasar akuntansi, maka perlengkapan bertambah 1.500.000, kas berkurang 1.500.000. Seperti contoh sebelumnya, analisis yang kita gunakan dalam persamaan dasar akuntansi juga kita gunakan dalam jurnal umum. Perhatikan, perlengkapan bertambah 1.500.000, kas berkurang 1.500.000. Hanya dalam jurnal umum ditambah dengan aturan debit kredit, sehingga perlengkapan jika bertambah kita catat di sisi debit, kas berkurang kita catat di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Kenapa di sisi debit? Perhatikan, perlengkapan masuk dalam kelompok aktiva, sehingga perlengkapan bertambah dicatat di debit. Kas berkurang dicatat di kredit, sehingga kas berkurang kita catat di kredit. Nah, apabila kita masukkan ke dalam jurnal umum, bentuknya menjadi perlengkapan dicatat di sisi debit 1.500.000 dan kas dicatat di sisi kredit 1.500.000. Dan ini sekali lagi, pembelian perlengkapan secara tunai ini merupakan fungsi informatif dari jurnal, artinya keterangan dari transaksi di atas ini. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa dalam mencatat ke jurnal umum, kita selalu mencatat terlebih dahulu perkiraan yang ada di debit. Sekali lagi, yang ada di debit itu yang kita catat dahulu, diikuti dengan perkiraan atau akun yang ada di sisi kredit. Anak-anak, dengan demikian materi pembelajaran kita tentang jurnal secara teori telah berakhir. Untuk memudahkan Anda mengingat terutama materi tentang aturan debit kredit, saya ingin memberikan satu tips mudah, yaitu dengan cara menggunakan 5 jari kita. 5 jari ini kita beri nama aktiva, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi, aktiva, utang, modal, pendapatan, beban. Perhatikan pertemuan antara ibu jari dan jari kelingking ini bertambah di sisi debit. Sedangkan 3 jari ini, kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Bisa diingat? Sehingga debit, aktiva beban, kredit, utang, modal, pendapatan. Itu tips sederhana dari saya sebelum mengakhiri video pembelajaran ini. Pertemuan kita selanjutnya adalah tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Ingat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Salam.